Assalamualaikum, selamat siang Sobat Saga. Jumpa bersama saya, Rehan Firdaus, di podcast Wibana Widya Bakti Nagara. Jayalah Seman Saga. Oke, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Arif dan Flonia. Selamat siang Pak Arif, selamat siang Flonia. Selamat siang. Oke, Pak Arif, kalau boleh tahu, kemarin itu lomba apa dan di mana ya Pak? Baik, ada dalam 1 tahun ini yang kita ikuti ada 2 perlombaan. Lomba yang pertama adalah Open International Cup yang diadakan di Jogja. Ini pesertanya dari Jawa Tengah, bahkan sampai dari luar Jawa Tengah, karena sifatnya internasional. Nah, kami membawa 4 siswa dari SMA Negeri 1 Kayen. Salah satunya adalah Flonia, yang kedua Zaskia, yang ketiga Devi, dan yang satunya adalah Putri. Dari kami membawa 4, tentu ada dari kelasnya masing-masing. Yang satunya Zaskia mengikuti lomba untuk kata. Untuk yang ketiga siswi tersebut ya masing-masing min 50 dan plus 53. Jadi semuanya masuk di kategori kata dan komite. Untuk yang berada di daerah Forky Cup, ini lingkupnya adalah dari Kabupaten Pati, yang kemarin sudah kita laksanakan di akhir bulan Desember. Kalau yang International Cup tadi awal Desember. Jadi rentangnya cukup dekat, maka untuk mempersiapkan juga kami agak keteteran. Nah, sama di kejuaraan Forky Cup ini kami membawa 4 dan masing-masing alhamdulillah membawa hasil semuanya. Nah, termasuk masuk di kata dan masuk di komite. Kalau boleh tahu lawannya itu dari siapa saja ya Pak? Untuk yang dari International Cup itu rata-rata dari daerah luar Jawa ya, sama SMA, tetapi di luaran Jawa ataupun bahkan dari Jawa Tengah sendiri. Nah, untuk kegiatan yang dari Pati sendiri otomatis dari SMA, SMK di Kabupaten Pati. Soalnya lingkupnya adalah lokal, Forky Cup Kabupaten Pati. Kalau lomba internasionalnya itu diselenggarakan di mana? Kalau yang International Cup untuk lombanya di daerah Yogyakarta. Kira-kira bulan awal Desember, cuman tanggalnya tanggal berapa kemarin? Antara kayaknya tanggal 7 Desember. Ya, 7 Desember. Dan itu 3 hari. Kalau boleh tahu bagaimana metode pelatihannya sendiri dari Pak Arif? Bisa dong diceritakan dikit-dikit Pak. Oke, terima kasih. Kesempatan ini kita sampaikan untuk kita 5 hari kerja. Jadi waktu 7 hari kita menggunakan 5 hari kerja. Dan setiap hari kita melaksanakan kegiatan pada waktu lomba. Kalau untuk kegiatan rutin biasa, tidak ada kegiatan lomba, otomatis latihannya hanya 2 kali. Karena untuk melenturkan, bagaimana meluruskan, bagaimana mukul dan nendang. Nah, intinya mendekati lomba full 5 hari berturut-turut. Dan waktu untuk kegiatan kita tambah dari durasi waktu 1 jam, 1 jam setengah bisa menjadi 2 jam, 2 jam setengah. Oke, itu dari Pak Arif. Sekarang dari sang juara sendiri, dari Flonia. Bagaimana perasaannya sekarang jadi juara? Tentunya saya sangat senang karena saya bisa membanggakan diri saya sendiri, membanggakan kedua orang tua saya, dan tentunya saya bisa membanggakan SMA Negeri 1 Kayen ini karena saya bisa menyumbangkan beberapa medali. Tidak hanya saya tetapi juga teman-teman saya bisa menyumbangkan beberapa medali untuk dipersembahkan untuk SMA Negeri 1 Kayen. Kenapa kok Flonia memilih olahraga karate daripada olahraga yang lainnya? Nah, alasan saya mengapa saya memilih karate, saya sebenarnya saya mengenal dan ikut karate itu mulai dari kelas 7 SMP. Di situ saya mulai mengenal karate dan
semakin hari saya semakin jatuh cinta dengan karate. Karena di dalam karate saya diajarkan tentang disiplin, bertanggung jawab, rendah hati, dan semangat Bushido. Semangat Bushido itu adalah semangat pantang menyerah. Nah, tentunya saya adalah seorang wanita, jadi saya memiliki alasan yang utama, yaitu saya ingin menjaga diri saya dari gangguan apapun yang ada di luar sana, karena zaman sekarang memang lagi marak-maraknya kekerasan terhadap wanita. Ya, itu saja. Harapannya setelah menjadi juara kira-kira apa? Harapan saya untuk diri saya sendiri, semoga saya bisa kedepannya bisa lebih giat berlatih dan lebih baik lagi teknik karatenya, dan bisa menyumbangkan lebih banyak lagi medali untuk SMA Negeri 1 KN ini. Dan harapan saya untuk teman-teman yang lain yang belum mengikuti karate, semoga bisa bergabung, karena di dalam karate ini memang benar-benar mengajarkan tentang pokoknya mengajarkan hal-hal yang sangat-sangat baik gitu. Boleh diceritakan dong sedikit kesan-kesan waktu lomba kemarin itu apa aja? Kesannya adalah saya mendapatkan banyak pengalaman dan saya sangat senang sekali. Saya bisa mengenal banyak orang, saya bisa melawan SMA atau SMK dari luar daerah, khususnya di luar daerah Jawa Tengah juga. Walaupun itu musuhnya lebih besar dari saya ataupun lebih keren dari saya, tetapi saya sangat senang karena saya bisa mendapatkan pengalaman baru gitu. Oh, berarti itu badannya pada gede-gede semua ya? Iya. Lawannya. Oke, sekarang untuk Pak Arif. Setahu saya Pak Arif itu kan guru PPKN, tapi juga pembina karate. Boleh diceritakan sedikit pengalamannya Pak Arif di karate itu apa aja? Untuk pengalaman karate, saya sudah malang melintang sebelum saya mengajar guru pada waktu SMP. SMP saya sudah mulai dalam pelatihan, dan setelah lulus SMA ada kegiatan untuk mendapatkan sabuk hitam istilahnya, dan saya bisa mengupayakan mengambil dari situ peluang-peluang untuk menjadi pelatih sudah ada. Maka dari itu untuk teman-teman yang mengajar saya ucapkan terima kasih. Dari teman-teman inilah saya menjadi seperti ini. Kalau yang masalah yang lain-lain, pengalaman-pengalaman ya ada pahit manisnya. Salah satunya mengajar di tempat-tempat yang sangat-sangat jauh. Dari Tayu juga pernah, dari Celuak juga pernah, yang terakhir ya otomatis tempat kita sendiri untuk mengajar. Kalau Pak Arif sendiri itu asal dari mana ya Pak? Untuk domisili sebetulnya pada waktu itu masih tempat tinggalnya di Pati Kota. Ya, Pati Kota tepatnya Desa Sidokerto, Punden. Tetapi karena saya sudah beristri, otomatis domisilinya pindah di Desa Ngepung Rojo, tetapi masih dalam satu kecamatan Pati Kota. Oh gitu. Kalau Pak Arif ini kan sosok yang humoris ya. Apakah dalam melatih karate Pak Arif juga itu humoris? Baik, untuk kalau kita mengkondisikan Mas, kalau mengkondisikan itu bagaimana sih untuk menjadi seseorang yang humoris? Bagaimana sih tepatnya seseorang menempatkan ke hal yang disiplin alias tenang, santai, dan tidak terlalu. Nah, kita tempatnya salah satunya adalah tempat bagaimana saya mengajar itu di lapangan atau di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan, otomatis dalam segi mengajar saya humoris. Ya, saya humoris. Masalahnya apa? Yang kita ajak komunikasi adalah siswa-siswa. Otomatis dalam pelajaran dalam waktu 2 jam jenuh karena hanya di dalam ruangan dan tidak bisa kemana-mana. Tapi beda kalau di dalam di luar, ya, otomatis saya akan kencang, ya semangat, disiplin dan lain-lain. Tuh. Bagaimana tanggapan Floninya sebagai anak di karatenya Pak Arif? Tanggapan saya tentunya Pak Arif saat mengajar di kelas dan mengajar karate itu sangat berbeda sekali. Saya juga muridnya Pak Arif.
kalau Pak Arif mengajar di kelas itu, Pak Arif memang adalah sosok orang yang humoris. Nah, tetapi kalau Pak Arif mengajar saya saat karate di luar kelas, beliau sosok yang tegas, tetapi itu yang membuat saya salut kepada Pak Arif, karena Pak Arif bisa menempatkan posisinya sesuai tempatnya. Untuk Pak Arif dan Flo, harapannya apa untuk Smart Saka dan podcast ini, podcast Wibana? Kalau harapan saya sebagai seorang pelatih dan seorang guru di SMA Negeri 1 Kayon, yang pertama untuk baik kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12, bagi yang berminat salah satunya bisa mendaftar itu. Karena yang kami latih selama ini hanya 4 siswi. Sementara dari beberapa siswi dan siswa otomatis kan banyak. Mengapa sih harus ada 4 sementara yang lainnya mana? Sementara di luaran sana banyak teman-teman dari siswa kita istilahnya buyong, bercanda, tidak ada karuan ya, istilahnya di luaran sana seperti itu. Nakal ataupun ya berkelahi di luaran sana. Nah, inilah kesempatan buat kita. Salah satunya melatih mental, melatih fisik dan kesemuanya. Jadi benar-benar kita arahkan, didik, ada perlombaan kita ikuti. Jadi tidak di liaran seperti yang kita lihat ini. Kalau untuk Flo sendiri gimana? Untuk harapan saya untuk karate Seman Saka ini semoga tim saya bisa bertambah, teman-teman saya bisa bertambah, karena di karate ini tuh nggak yang seperti dipikirkan gitu loh. Kalau orang mikirnya karate kan menakutkan, keras gitu kan, padahal tidak. Karate itu sangat-sangat menyenangkan jikalau ditekuni dan dilaksanakan dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab gitu loh. Dan semoga karate Seman Saka bisa bertambah maju, dan semoga saya dan teman-teman saya bisa menyumbangkan medali lebih banyak lagi untuk dipersembahkan untuk SMA Negeri 1 Kain ini. Udah. Kalau harapannya untuk podcast Wibana ini apa, Pak? Untuk harapan dari podcast, ya semoga podcast ini semakin maju, semakin solid. Apa yang belum terekspos bisa terekspos, walaupun itu sangat kecil sekali. Contoh, kami tidak menyangka bisa berada di sini. Salah satu itu adalah undangan yang sangat luar biasa. Walaupun kami hanya 4 siswi dan juara 3 komite dan kata, semuanya juara 3 kata, ada 1 dan komite juara 3-nya 3 ya, masing-masing ada kelasnya. Nah, seperti inilah yang sekolah wajib untuk menguri-nguri. Salah satunya memunculkan bagaimana terekspos yang menjadi juara ataupun bahkan yang mengikuti kejuaraan lomba-lomba ataupun yang lain. Supaya kenapa? Salah satunya menjadi istilahnya amunisi untuk baik sekolah, baik dikenal masyarakat ataupun teman-teman yang belum masuk di dalam kegiatan, entah itu karate ataupun yang lain. Nah, maka dari itu kami menyampaikan dari pihak sekolah ataupun podcast sendiri, kami berterima kasih sudah diajak untuk podcast menyampaikan apa yang kami berikan sedikit informasi dan lebih dikenal. Baik, kali dari Flo sendiri apa harapannya untuk podcast ini? Semoga podcast ini bisa bertambah maju, dan harapan saya podcast ini bisa mengundang tamu-tamu yang memiliki prestasi yang lebih dari saya juga, dan semoga podcast ini kedepannya lebih dikenal banyak orang lagi. Baik Sobat Saka, bagi Sobat Saka tidak ada ruginya loh kita ikut karate, karena melatih disiplin, tanggung jawab, dan jiwa presidu atau pantang menyerah. Yuk gabung dengan karate. Bagaimana cara mendaftarnya? Kita bisa menghubungi Pak Arif di hari-hari kerja, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Baik, terima kasih untuk Pak Arif dan Flo yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini.
Sekian podcast hari ini. Saya Rehan Firdaus dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wibana, Widya Bakti Nagara, Jayalah Semangsaka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.